Anak saya katanya bercita-cita menjadi seorang programmer komputer. Dia minta dibelikan program membuat game untuk anak-anak, namanya super coding atau apalah. Dia begitu serius membuat template dan waktunya begitu tersita. Tiba-tiba dia minta dibelikan komputer baru dengan PC, RAM baru, graphic card, ROM, macam-macam istilahnya. Saya beralasan bahwa dia belajar yang sederhana dulu, fokusnya sekarang pada sekolah lah. Tapi itulah yang namanya cita-cita. Untuk menggapainya orang rela melakukan dan mengorbankan apa saja. Sayangnya kita tidak sadar bahwa kita salah arah. Maksud saya adalah kita memaksa sesuatu yang belum tepat waktunya atau kita tak punya urusan di situ, tapi kita terlalu sibuk amat. Dahulu waktu perhelatan politik di bangsa ini kita seperti terbelah dalam dua kubu, pro dan kontra. Lalu kita tak lagi memiliki batas seolah kitalah yang menjadi kandidat, padahal kita hanya orang luar, simpatisanlah. Dalam dunia politik orang-orang paling sibuk dalam urusan politik biasanya punya kapital yang besar. Target dan perhitungan mereka adalah soal balance atau keuntungan bagi diri. Mereka menjadi kaum oligarki yang rela mengeluarkan apa saja dengan modal sepotong janji bagi urusan macam-macam. Dan ini fakta yang tidak bisa ditutupi. Saya teringat perkataan Marcus Aurelius, pemikir Stoa yang sekaligus adalah kaisar Romawi, pernah menulis, nilai seorang manusia tidaklah lebih dari nilai ambisinya. Sebagaimana diungkap oleh Neil Burton, ambisi berasal dari kata ambire yang berarti berkeliling untuk mencari dukungan. Kata ini kemudian bisa dipahami sebagai upaya untuk mencapai kehormatan dan pengakuan dari masyarakat luas. Dari sisi positif, ambisi lahir dari sebuah dorongan menemukan sesuatu yang dianggapnya berharga. Ambisi juga menghasilkan kemauan untuk berusaha. Namun dari sisi negatif, ada bahaya yang menyertai ambisi berlebihan yang kita sebut kerakusan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerakusan itu terjadi manakala apa yang bukan porsimu engkau masuk terlalu jauh, menghabiskan energimu sampai kadang kerakusan membuat kita membangun strategi menembak nyamuk menggunakan meriam. Jadi nasihat tua begini, ambisi bolehlah, tapi pastikan bahwa Anda tidak tergilas oleh nilai atau jangan kecewa kalau orang yang engkau perjuangkan berpaling dan menikam. Saya tersenyum ketika saya bertanya pada anak saya yang bungsu, apa makanan kesukaanmu? Dia jawab dengan enteng, saya makan apa saja. Memangnya saya yang memasak. Apa yang dikasih ya saya makan. Saya tersenyum karena di balik jawaban itu dia mengajari saya, kerjakanlah apa yang menjadi porsimu. Kadang kita terlalu sibuk mengurus apa yang bukan bagian kita. Urusi rumah tanggamu lah, jangan sibuk urusi suami atau istri atau anak orang. Urusi hatimu, jangan bandingkan dengan sinetron atau film cinta yang banyak khayalannya. Kritik terhadap pemimpin itu perlu, tapi tahu sedikit porsilah. Engkau hanya pengamat, itu pun kalau diakui. Beri kesempatan juga pada pemimpinmu. Kalau mau tabur bunga di makam para pahlawan, taburlah dengan jiwa satria, jangan dibunga-bungakanlah. Ya, selesaikan urusanmu, jangan sibuk urus orang lain. Karena kalau engkau terlalu sibuk melewati porsimu, orang akan melihatmu sebagai orang paling ambisius. Engkau boleh mengatakan saya tulus, dan orang lain akan tersenyum dan berkata angin tak pernah menyebut namanya, tapi gerakan angin tak bisa ditutupi. Katanya, ambisi akan menghasilkan ketegangan, sampai memaksa diri untuk sesuatu yang tak bisa diwujudkan. Ambisi juga memiliki dimensi paradoks. Jangan pikir Anda mendapatinya Anda menjadi puas. Percaya deh, tak akan puas. Maka arahkan ambisimu pada keindahan. Nasihat kitab Wahyu pasal 3 ayat 8a. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin.